Mas, jangan main HP terus dong Mas. Bantuin aku kayak cek kontrak ini masih banyak banget. Kamu tuh ya, kenapa sih? Semenjak kamu makin sukses, kamu makin semena-mena sama aku. Kok kamu ngomong gitu sih Mas? Emang aku ngelakuin apa sih sama kamu? Aku cuma minta tolong bantuin aku cek kontrak. Karena ada beberapa pasal yang aku tuh nggak paham. Kamu gak usah ngeles. Kalau aku gak marah kayak gini, sikap kamu tuh semakin seenaknya. Makin sombong loh. Mas, serius ya? Aku tuh makin gak paham sama kamu deh. Marah-marah gak jelas. Kenapa sih Mas? Marah-marah gak jelas kamu bilang. Aku marah itu karena aku punya reason. Aku punya alasan kenapa aku marah. Sikap kamu semakin hari sama aku semakin nginjek-injek harga diri aku, tau gak? Kamu ingat ya? Kalau kamu tanpa aku, kamu gak akan bisa di posisi sekarang. Jadi kamu gak berhak sombong sama aku. Aku sombong kayak gimana sih Mas? Dan kapan aku injek-injek kamu? Kapan? Kamu pikir aja sendiri. Semakin hari, kamu tuh semakin nginjek-injek aku, tau gak? Perempuan sombong, angkuh. Mas! Setelah kejadian itu, suami saya sikapnya sangat dingin, Mbak, kepada saya. Beberapa kali saya mencoba untuk dia mengajak bicara, namun sia-sia. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk memberikan dia ruang untuk dia berpikir, Mbak. Tidak adanya komunikasi dalam suatu pernikahan itu tuh ibarat racun, Mbak. Sedikit demi sedikit mulai menggerogoti hati dan pikiran kita. Ya kan, Mbak? Iya, benar banget, Mbak. Mbak gimana bisa bertahan, Mbak? Dengan sikap suami Mbak tuh yang semakin mengacuhkan, semakin dingin ke Mbak. Nggak lama kok, Mbak. Sampai pada akhirnya saya menyadari masalah ini semakin besar dan akan menghancurkan rumah tangga saya, Mbak. Apa yang membuat Mbak akhirnya sadar? Saat itu saya sudah merasa sangat jengah, Mbak, dengan semuanya. Dan saya nggak mau penderitaan merebut kebahagiaan rumah tangga kami. Sampai akhirnya saya menghubungi Mas Bagas dan Livi. Tapi saya tidak tahu keberadaannya, Mbak. Saya nggak tahu Mas Bagas berada di mana. Ya, aku harus pulang. Kalau aku kelamaan nanti Sekar curiga sama kita gimana? Tapi kan kamu lagi ngambek sama dia, Mas. Ya udahlah, biarin aja dulu dia ya, Mas ya. Terus? Paling enggak kan kamu bisa nemenin aku semalam lagi ya kan? Kenapa suami aku jadi kayak gini ya? Aku bingung, Liv. Jadi berubah. Mbak Sekar emang udah ngomong baik-baik sama Mas Bagas. Nah itu dia. Setiap kali aku mau ngomong sama dia, ya kalau nggak menghindar, pasang tambang cuek. Ya gimana aku mau ngomong? Ya udah aku mundur sih, karena aku tuh kan nggak mau berantem. Serba salah aku, Liv. Kalau kayak gitu lebih baik Mbak Sekar tenangin diri Mbak dulu deh. Biar nanti siap ngadepin apapun reaksinya Mas Bagas. Jadi kan kalian sama-sama nggak emosi juga kan? Makasih ya, Liv. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu, aku curhat ke siapa. Karena keluargaku sendiri aja tuh berpihak ke Mas Bagas. Aku nggak tahu harus gimana, Liv. Yang paling penting sekarang Mbak fokus sama kerjaan Mbak. Mbak itu banyak banget kontrak yang masih diselesain. Jadi Mbak masih bisa live tanpa Mas Bagas. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin ya. Temenin aku terus ya, Liv. Iya Mbak. Para penggemar kalian pasti mempertanyakan, kenapa Mbak Sekar nggak live bareng Mas Bagas lagi? Hampir semuanya mempertanyakan seperti itu. Bahkan sebagian mulai ada yang menduga-duga kalau kami sudah bercerai. Tapi
Tapi saya selalu berdalih kalau Mas Bagas memulai bisnis lain. Dan apa alasan itu cukup Mbak untuk membungkam suara-suara sumbang itu? Enggak, Mbak. Di balik diamnya suami saya malah mengungkap fakta lain, Mbak, yang sangat mengejutkan. Fakta apa Mbak? Banyak perempuan yang nge-DM saya, memberitahu saya kalau Bagas sering berkencan di aplikasi dating, Mbak. Hah? Mas Bagas ikut aplikasi dating? Iya, Mbak. Astaga Mbak. Dan kamu langsung menyelidiki kebenarannya Mbak? Tentu saja, Mbak. Saya menghubungi mereka yang mend-DM saya secara pribadi. Dan mereka bersedia ketemu dengan kamu Mbak? Mereka menunjukkan bukti yang sangat banyak kepada saya, Mbak. Kamu pikir saya datang ke sini karena percaya sama ucapan kamu di DM? Kamu tuh cuman haters yang kurang kerjaan, yang mau ganggu hubungan saya sama suami saya kan? Mbak Sekar, saya ini followers Mbak Sekar dan Mas Bagas dari dulu. Saya ini penggemar kalian. Waktu dari kalian pacaran. Jadi saya tahu persis itu Mas Bagas, cuman dari foto aplikasi dating. Mbak, biar gimana pun, saya sudah salah. Saya sudah menanggapi Mas Bagas. Saya minta maaf. Oke. Sekarang coba kamu jelasin sejelas-jelasnya gimana hubungan kamu sama suami saya dari awal. Setelah menjalani komunikasi online, akhirnya kita janjian ketemu. Dan ternyata itu benar. Mas Bagas merayu saya. Dan dia curhat kalau dia tidak bahagia menikah dengan Mbak Sekar. Malah dia bilang kalau Mbak Sekar ini menipu followersnya untuk bikin konten romantis sama Mas Bagas. Terus kenapa dari awal kamu nggak pernah kasih tahu saya semua ini? Oh, atau kamu sengaja? Karena kamu pengen memiliki suami saya, iya kan? Awalnya itu saya terlena karena Mas Bagas berikan uang yang banyak ke saya. Tapi lama-kelamaan saya tersadar Mas Bagas memperlakukan Mbak seperti ini. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi kepada saya. Karena itu saya berhenti berhubungan dengan dia. Saya permisi Mbak. Rusak sudah